Ya udah, ada lihat peluang-peluang, ternyata MNC buka tuh casting secara online. Yang menang main di Ikatan Cinta. Yang bikin shock itu salah satunya ini. Pas saya masuk, saya tuh membantu peran yang antagonis lah istilahnya di situ. Otomatis dia ya. Artinya hatersnya menyerang menyerang beta toh, serang saya toh. Belum dasar Ambon. Tidak. Saat syuting tak di antara scene ini. Yes. Belum dikat sama ini, dikat sama sutradara. Diambil sama Andika Pratama. Pang. Bos saya ditendang ya. Oke, selamat datang kembali di Podcast Everywhere, di mana kamu bisa tag podcast dimanapun bersama siapapun. Tapi everywhere, tapi tempatnya ini saja ya. Itu lagi. Ini adalah podcast yang lumayan seram. Kenapa? Karena kita cuma 30 menit waktunya. Soalnya sebentar lagi security akan tegur kita. Dan matahari akan terbenam. Iya. Betul. Dan kembali lagi bersama sahabat lama kita, yes. Henils. Yuh guys, Henils Tamela di sini. The best Raim. Kapan terakhir kita ketemu Henils? Wah, berbulan-bulan yang lalu. Pas Idul Fitri kau pulang kah? Iya. Lebaran terus. Saya lihat Instagram juga lumayan sibuk sekarang dengan ini. Puji Tuhan. Dunia perartisan. Henils orang Ternate atau orang Ambon? Ambon. Oh, Ambon. Yes. Kemarin kita di tempat ini kita syuting lagu Cobalah Mengerti guys. Di bawah sini persis cover berdua ya. Itu pertama kali karena Raim tuh. Iya. Oh iya, kan kamu kan temannya Livas. Temannya Livas. Di orang Jogja. Yes. Kuliah di Jogja. Kemarin saya baru ke Jogja juga itu. Benar. Saya lihat di Instagramku main-main ke Jogja. Asik ya Jogja ya. Lumayan. Jogja itu kota yang ini menurutku. Apa? Kota yang rajin kita lirik. Kenapa rajin kita lirik? Ya maksudnya kita lihat bangunan kita lirik lagi. Oh, kita lihat gitu. orang-orang, kita lihat angkringan, seni dan lain sebagainya. Kota yang lumayan damai lah. Dan betul. Dan kita lihat orang mukanya di sana lumayan bersahaja, bahagia ya. Setuju. Tidak ada bunyi klakson yang kencang di jalan. Kalau di Jakarta ini klakson sama ini. Ada pusing. Goblok. Di sana enggak? Nggih, Mas. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Nggih, Javas, nggih. Ada yang nggih di depan. Nggih. Dia sampai nunduk-nunduk gini. Sampai ke diri. Nggih. Sampai Kulon Progo, guys. Sekarang ini sudah sebenarnya lumayan ini ya, apa namanya? Meningkat lah. Iya, lumayan saya kaget juga kemarin soalnya pertemuan kita yang kita ngobrol-ngobrol tentang dunia keartisan ini belum terlalu lama ya. Iya, belum terlalu lama. Kita baru setahun lah kenal ya. Kita cerita-cerita. Dari saya belum apa-apa itu. Iya, langsung pas dari Jakarta. Kamunya kayaknya. Lupa. Saya dari Jogja langsung Jakarta begitu. Siapa saya? Iya, jadi saya langsung dari Jogja ke Jakarta untuk masuk dunia entertain toh. Terus kita cover. Tiba-tiba lumayan rajin kamu berkeliaran di MNC. Yes. Nah itu bagaimana ceritanya itu? Jadi semenjak kita berpisah itu. Kita berpisah itu gara-gara COVID tinggi itu. Delta. Kita mau ketemuan lagi cuma belum berani kan. Ya udah, ada lihat peluang-peluang, ternyata MNC buka tuh casting secara online. Yang menang main di Ikatan Cinta. Di apa? Yang menang juara 1 main di Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Ya, sinetron Ikatan Cinta RCTI. Hype-nya nih sampai saat ini. Oh begitu sampai sekarang. Sampai sekarang number 1 gitu. Jadi udah. Casting tuh. Casting online. Tahap pertama tuh video aja. Dikasih skrip, kita bikin video, cuman berapa menit gitu, terus kirim. 2 minggu kemudian dapat kabar. Masuk 10 besar dari sekian banyak orang. Oke. Habis masuk 10 besar. Itu indikatornya apa? Sispek atau? Tidak. Waktu itu masih sispek, cuma tidak ditunjukin sispeknya guys. Habis dari situ. Rai mau sispek 2023. Habis dari situ, dari 10 orang itu kita masuk ke MNC. 2 hari kita digodok di sana. Ada kelasnya begitu. Ada kelas acting sama Bang Yayu Undru. Dia yang kasih kita
materi dan itu benar-benar kepake sebelum beta masuk ke apa? Peraktingan. Di depan layar. Di depan layar sebelum casting yang sebenarnya. Dia ngajarin tentang mental kita depan kamera. Itu sama dengan kayak ya kuliah ya, maksudnya dikasih kelas ya? Iya. Oke, bagus. Tapi cuma 1 jaman doang sih memang. Cuman materi yang dia kasih tuh bermutu. Saya akui Bang Yayondo, terima kasih sekali. Lalu habis itu dikasih skrip, hafal, maju dengan juri-jurinya di depan juri. Di casting lagi depan juri. Casting lagi. Habis casting itu besoknya gitu juga screen test. Ikut acara sana. Terus terpilih 3 besar. 2 cewek, saya sendiri yang cowok. 2 cewek dan 1 mirip cowok. cewek. 1. Ya begitulah. Habis itu Oke. keluar apa menangnya juara 1. Kamu. Halo ya. Asik guys. Mainlah di Ikatan Cinta itu. Dan kehidupan pun berubah. Dan kehidupan pun berubah masuk ke itu. Ke situ tuh langsung berubah guys. Apa yang kau lihat itu maksudnya yang dikagetkan apa? Badan saya berubah dari 6 pack jadi 1 pack. Oke. Karena stripping ya guys. Jadi pagi harus syuting, pulangnya hampir pagi juga kayak gitu. Pokoknya multivitamin sudah kayak cemilan itu. Wah, ini cemilan udah cop terus gitu. Akhirnya syuting tuh, lihat ketemu sama artis-artis. Iya, ketemu sama yang biasa cuma kita lihat di TV gitu kan. Ini dia gitu kan. Sama kamera yang proper juga. Kamera yang proper, langsung 4 kamera kalau nggak salah gitu kan. Kru yang mungkin puluhan di depan kita. Dekat-dekat ke mic-mu. Kurang dekat. Kira-kira ya banyak orang lah di depan kita sambil kaget guys. Saya pikir anjing. Iya kayak. Sambil nggak sudah sambil kita berakting di situ. Oke. Yang apa yang paling di ini, maksudnya yang ternyata begini ya syuting. Ternyata begini. Selain suspek kita jadi pola tidur berarti ya berubah. Pola tidur berubah. Saya tuh biasanya jam 6 pagi tuh sudah di tempat gym. Jam 5 saya bangun sarapan, jam 6 saya sudah di gym. Cuman yang ini nggak bisa bangun jam 6. Gimana bangun jam 6 tidurnya jam 12, jam 2 ya kan? Takut bangun pagi. Pola tidur berubah. Pola makan berubah. Yang biasanya saya atur makan 500 gram dada ayam lah. Diatur. Telur berapa sehari, pisang sekian. Saya ngatur-atur begitu gay memang. Ya begitulah. Jadi akhirnya itu berubah dengan nasi kotak yang enak juga tapi. Enak-enak juga. Cuman mungkin karena jamnya tidak terlalu. Masa kadang berubah-ubah ya? Berubah. Jadi ya udahlah ya. Namanya stripping ini. Oke. Biasa syuting di mana? Di Bogor kita. Jadi jauh saya tempat syutingnya. Allah. Cuman saya disiapin tempat tinggal sana, ada hotel. Ya, kayak gitu. Enjoy. Siapa artis-artis besar yang kita tahu namanya? Banyak. Siapa ya? Amanda Manopo itu yang itu ya? Yang itu sudah, yang putih, bersih, manis, cantik. Amanda. Oke. Ada Cika Waude. Kak Cika. Harus Sulawesi orang ini. Itu orang lagi dia apa ya? Titip salam kalau ini. Saya syuting kemarin. Iya kah? 3 tahun lalu. Sama Kak Cika? Iya. Cika atau Lia? Kak Cika dong. Kalia kan di Bali. Oke, yang kakak ini. Kakak lagi sini. Itu paling baik. Ya, baik sekali. Kak Cika biasa di sana saya latih mereka Muay Thai. Jadi keunikan di sana selain saya itu aktor, karena saya bisa bela diri. Kita bikin grup, artis siapa yang mau latihan, ayo. Trainer, saya yang trainer di sana. Begitu. Ada kesibukan lah, happy gitu. Menyenangkan tidak ke persyutingan itu atau kaget atau bagaimana? Pertama menyenangkan ya, karena akhirnya saya bisa hari ada belajar bla 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 bla. Iya, maksudnya menyenangkan itu saya tuh bisa naik 1 level dari yang kemarin lah. Oke. Saya ada di Ikatan Cinta, ya kan? Iya, populer itu ya. Populer. Dan masih tayang sampai sekarang. Sampai sekarang masih tayang, masih ibu-ibu number ya? 1. Ibu-ibu fanbase-nya gede banget. Terus yang bikin shock itu salah satunya ini. Pas saya masuk, saya tuh membantu peran yang antagonis lah istilahnya di situ. Otomatis dia ya. Artinya hatersnya menyerang. Menyerang beta toh? Serang saya toh? Dan dasar ampun. Tidak. Mereka bingung. Saya ini orang mana? Orang Jawa deh. Memang dari hati. Wih, diserang guys. Jangan saya kan masuk sebagai pengacara muda. Pengacara muda. Boleh lah, boleh. Terus posisi saya tuh
berteman sama Amar. Amar adalah senior saya. Iya, si antagonis ini. Tapi sebenarnya bilang antagonis juga bingung juga karena kita di hire kan sama pihak antagonis. Oke. Nah gitu. Ya udah, muncul tuh komentar-komentar unik yang sangat dinikmati. Cuman saya punya mindset tuh kalau ada komentar kayak gitu, saya malah ketawa liatnya. Kok bisa dia punya mindset sampai segitu gitu loh. Ya udah, bikin lucu aja. Biasa pengangguran itu yang komen-komen begitu. Bisa jadi. Karena Ray yang berpengalaman, jadi Ray yang bilang ya, bukan beta. Karena kalau ada kerjaan tidak mungkin dia luangkan waktu tuh. Tidak mungkin. Untuk ketik-ketik tidak mungkin. Oke. Itu tuh yang ya, itu yang menyenangkan, bisa main sama artis senior. Bisa main sama mereka, lihat bisa situasinya lihat sendiri. Ternyata artis makan ya nasi kotak juga. Makan nasi kotak sama kayak kita. Walaupun kadang-kadang mereka pesan kopi di luar juga. Untuk hiburan. Hiburan itu. Karena makanan itu terus. Ya makanya terus. Saya senang sekali waktu saya baru 2 atau 3 hari datang situ, tiba-tiba Kak Cika bilang, "Mau mie ayam Nils." Oke guys, laksanakan gitu. Adalah hiburan-hiburan kayak gitu kan bikin happy kan. Setiap hari itu syuting, stripping lumayan ini sih. Kenanya dia selain di mental, di punggung. Betul. Punggung agak-agak encok guys. Agak-agak bagaimana begitu. Tidur, masuk AC sana sini. Ya itu. Baru saya punya stripping ini kan di kantor beneran. Saya punya job kan pengacara tuh. Kantor beneran kan pulang malam. Jadi saya syutingnya malam. Kadang-kadang. Karena harus selesai kantor dulu. Nah, jam 8 kantor selesai. Callingan jam 10. Saya baru mulai jam 11, jam 12. Saya itu Amar datang dari sore itu. Datang dari pagi itu ada syutingan juga. Jadi nih enjoy. Saya Amar Harini Sondak, orang Sulawesi juga. Harini. Sama laki-laki apa perempuan? Harini nih perempuan. Ada yang tetangga kita orang stripping juga di sini. Apakah MNC juga atau bagaimana? Ikatan Cinta. Siapa namanya? Harini Sondak? Harini Sondak. Sudah lanjut deh, nanti kita cari. Ya mungkin di sini mungkin ikatan batin kali kali atau apa tertahu. Ikatan dinas kali. Ikatan dinas kali. Begitu guys. Oke, tiap hari tuh. Tiap hari, buset. Saya libur hari Minggu saja. Jadi sebenarnya saya berharap keartisan itu menyenangkan. Menyenangkan dalam artian saya bisa seperti Ray mengatur waktu bebas. Ternyata tidak. Kita diatur ya. Kita yang diatur. Saya tuh jam 11 malam callingan. Jam 11 malam itu schedule keluar. Itu paling lambat ya. Oke. Dan skrip baru keluar juga hari itu juga. Besoknya, malam itu. Saya baca malam-malam. Besok pagi supaya lebih hafal toh. Baru main. Ternyata seperti dinas juga ya. Seperti dinas. Masuk pagi, pulang tengah malam ya. Iya, kita keluar dari rutinitas perkantoran supaya dapat nuansa baru. Pas syuting ternyata mirip juga. Mirip guys. Iya. Coba apakah memang dunia entertain harus seperti itu? Seperti itu, dan orang-orang yang kita lihat di depan itu ya tidak semenyenangkan yang kita lihat. Iya. Kalau ada orang biasa tanya ke saya, walaupun saya jawabnya juga selalu tahu juga sampai sekarang. Dia tanya misalkan dia lihat saya lah main film atau apalah. Karena Raim main film sukses katanya. Saya bilang, kalau kamu berpikir sukses itu adalah tempat yang nyaman, menurutku salah besar lah. Karena memang sukses itu adalah tempat yang paling tidak nyaman menurutku. Sukses adalah tempat tidak nyaman. Iya. Kenapa? Tapi orang-orang sukses tidak masalah dengan ketidaknyamanan. Yes. Dia tidak masalah berada di posisi yang tersebut. Tidak nyaman ini. Kita lihat teman-teman apa saja itu, kau lihat sendiri pasti. Iya. Dia datang paling pagi, pulang paling terakhir. Paling terakhir karena sini yang paling banyak. Nah, kalau kita lihat kan, anjir, tidak capek-capek. Kan dia tidak masalah. Dia tidak masalah dengan itu. Justru itu sukses itu. Kita tidak ada di posisi itu ya karena kita mau yang nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman saja, benar. Seberapa besar kita mentoleransikan ketidaknyamanan tersebut. Tapi kalau ketidaknyamanan itu kita anggap biasa saja, ya nyaman saja, benar. Itulah kenapa dia pantas di posisi itu. Iya. Itulah kita ini masih tetap tai karena kita capek kenyamanan. Mengeluh paling cepat ya. Salah itu berarti menurut Ray bagaimana? Salah atau kita punya cara sendiri? Mengeluh manusiawi, tapi jangan juga terlalu sering kan. Terlalu sering, benar. Mengeluh kan manusiawi.
Kita bersyukur. Tapi dekatnya mengeluh itu sama orang-orang yang itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur, benar. Karena kita mengeluh pun sebesar apapun keluhannya kita tidak mengurangi besarnya tanggung jawab tuh. Yes. Malah mengeluh pun akan mempersulit kehidupan kita. Malah akan mempersulit tanggung jawabnya kita. Yes. Dengan tidak mengeluh malah akan ada peluang di sana. Iya, tanggung jawabnya sama, tapi kalau kita pakai keluhan akan lebih berat. Lebih berat, yes. Kalau kita pakai dengan bersyukur akan lebih ringan. Yes, setuju. Padahal tanggung jawabnya sama. Sama, ya. Jadi cara kita saja mau pilih dengan cara apa tuh? Perspektif ketika kita melihat sesuatu itu yang penting ya. Oke, baiklah guys. Menarik itu keartisan itu. Kita ada banyak belajar. Saya pernah syuting sama ini coy. Andika Pratama pernah dapat strippingan juga dulu. Walaupun sekarang kita agak lumayan tolak kalau dapat strippingan karena punggung tidak kuat menahan strippingan tersebut ya. Saya kalau strippingan yang untung siapa coba? Yang kaya siapa? Tukang pijit. Tukang pijit ya. Kan tiap hari dipanggil. Pijat badan ini ya. Saya sudah lama kerja di sini Mas ya. Iya. Jadi Raim bicara apa tadi? Raim menolak stripping guys. Gimana nih? Hashtag Raim menolak. Bukan menolak juga Mas ya. Mungkin karena kita belum siap. Ya belum siap. Dan ternyata kalau selain stripping juga saya bisa ambil yang lain. Kalau misalkan stripping berarti saya tolak stand up, tolak harus yang lain karena benar. Tidak ada waktunya lagi. Makanya saya respect sekali sama orang-orang yang bisa stripping, sinetron dan lain sebagainya. Kayak kita lebih ke movie sekarang, film. Karena film kita tahu nih jangka waktu sekian. 2 bulan. Oke. Kita tahan dulu 2 bulan stand up. Fokus dulu. Habis itu bisa stand up lagi. Kalau sinetron kita tidak tahu bisa 3 bulan, bisa 3 tahun. Oh, tidak jelas. Ya. Ini Ikatan Cinta udah ini lebih dari setahun. Ini sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun ini. Dan saya pernah main sama ini Andika Pratama. Yes. Di mana itu? Ada dulu sinetron Ramadan. Itu pun kita ambil karena sinetron Ramadan 30 episode ya. Kita tahu lah sampai berapa bulan. Yes, tertulis 30 episode. Karena ini berkaitan dengan mengeluh itu karena kita baru juga di dunia ini. Baru di dunia entertain. Saat syuting tak di antara scene ini. Yes. Belum di-cut sama ini ya. Di-cut sama sutradara. Jadi diambil sama Andika Pratama. Bang! Bos saya ditendang ya. Karena? Tapi ini tendang bukan tendang skenario bagaimana ya? Tidak di luar di samping. Bang, bos saya dikasih tahu tapi ini kita tahu ini orang ini bicara karena sayang lah bisa iya. Im, ada banyak pilihan di antara ratusan komik, ratusan stand up komedian yang produser pikir untuk berada di posisi ini. Tapi mereka pilih kamu. Lalu kau tidak maksimalkan mainnya. Karena mental tuh langsung. Langsung saya bilang, bisa lain kali kalau tendang jangan kuat. Terus Andika bilang harusnya lebih kuat lagi supaya kau sadar. Kenapa tidak mulai dari bicara baru tendang? Baru tendang, iya. Biar shocknya Nana. Masuk akal buat saya. Oh iya juga tuh maksudnya orang yang ini kayak mereka Andika ini kerjanya tiap hari ini tuh orang yang tanggung jawabnya besar sekali, yes. Terhadap sinetron ini, tapi dia 100% kasih yang terbaik. Kita yang sampah cuman lewat-lewat, mantap. Baru pergi lagi. Baru pergi tidak kasih yang terbaik. Langsung saya. Yes. Pantas dia bisa ada di situ. Pantas mobilnya ganti-ganti. Kita belum ganti-ganti ya. Kita ganti-ganti ini kartu. Ganti ke Telkomsel, ganti ke Indosat. Kadang-kadang kartu mah expire lagi kartu ATM itu. Iya, saya akui. Saya lihat kalau di skrip itu ya, kalau lihat schedule, lihat aja punya si PU itu kan. Waduh. Banyak sekali itu. Bahkan sampai malam-malam pun dari pagi sampai malam pun selesai. Kita udah selesai duluan. Respect. Ini Ernest yang bilang ya. Ernest. Ya. Dia bilang, apalagi kita ini yang biasa kalau di sinetron kadang-kadang tidak bisa dipungkiri. Lebih banyak tunggunya daripada mainnya kadang-kadang. Itu betul. Dia bilang aktor itu dibayar 2, bermain dan menunggu. Nunggu, benar. Aktor itu dibayar 2, kok dibayar main dan menunggu tuh. Nah, kalau kau mau ambil tanggung jawab ini jangan cuma ambil mainnya aja, benar. Ambil juga tunggunya, yes. Nah, itu Ernest itu yang bilang. Dia bilang tuh. Iya, dan maksudnya rajin berada dekat dikelilingi orang-orang besar begitu, kita juga
Ikut ya, yes. Ikut mentalnya ya. Mentalnya ikut. Apa yang maksudnya yang kau pelajari Di sana. Pas ketemu Cika kah? Kak Cika. Siapa? Amanda. Oh banyak sekali masukan mereka kasih sih. Oh kasih sempat kasih dapat juga motivasi. Dapat banyak coba? Karena memang kita ya ngobrol gitu, sharing ya kan. Pas break ya. Pas break. Enggak, kalau saya sama Amanda sama Kak Cika itu karena beda atmosfer situasi tuh. Situasinya kan beda nih diceritain tuh. Saya lebih ke Amarzoni dan kawan-kawan. Jadi pas kalau ketemu Kak Cika sama Amanda tuh pas lagi sore atau malam biasanya nggak ada syuting. Setelah selesai syuting. Nah, situlah saya mulai nanya-nanya toh. Nanya gimana dunia entertain ini, bagaimana bisa bertahan. Terus Amanda juga itu kayak ngajarin acting, cara nangis tuh gimana dari persepsinya dia. Bagus. Jadi aktor sehebat dia pun masih sharing ya. Sharing ke beta yang ya lu lihat sendiri lah. Baru lah di situ ya. Masih baru banget, nggak punya CV tuh nggak ada apa-apanya gitu. Tapi dia mau berbagi, dia mau kasih trik-trik acting. Kak Cika pun demikian. Itu respect banget sih kalau buat mereka. Thank you Manda sama Kak Cika. Berarti sekarang kok lagi ini nih, lagi break sejenak. Sekarang ini lagi break karena memang belum ada callingan. Itu tadi karena ceritanya lagi ke yang lain mungkin. Itu ya. Si pengacara itu kali masih. Yes, lagi sama. Belum ke situ. Ya? Amar lagi sama si Yolanda tadi hari ini Sondak. Ya tapi sebenarnya pengen cepat-cepat juga masuk biar ada kesibukan. Ada kesibukan yang bisa masuk ke dompet itu guys. Itu penting. Akhirnya saya senang juga saya lihat pun sosmed pun disabilitas. Yeah. Henils juga ini memang tidak bisa dipungkiri belajar juga tuh, walaupun pun kita juga pertemuan kita tidak terlalu intens kita ya kemarin. Jadi kita juga terbatas ya saling isinya ya. Soalnya saya pun sibuk juga, Elifas juga sibuk. Iya. Cuma saya belajar satu yang dari Raim ini bahwa kita harus aktif ya. Tetap di aktif. Sosmed dan seluruh sosmed harus aktif karena pemasukan kita nggak cuma dari satu seperti beta kan stripping doang nggak, tapi bisa juga dari endorse tadi. Sama training juga, trainer mungkin trainer juga. Trainer tuh main-main aja sih. Iya, endorse itu dunia yang besar lah. Aneh sekali kerjaan itu. Kerjaan orang bisa hidup hanya dari kopi ini mantap. Cuma bilang gitu ya. Masuklah puluhan juta tuh kantong. Iya. Dunia zaman sekarang aneh sekali. Berarti kalau ditanya dekat-dekat ini apa yang bisa kau bikin, apa rencana? Rencanakan sih sekarang ini yang pasti. Oke, aktifkan Instagram, sosmed. Mungkin fokus ke olahraga mungkin karena suka banget sama olahraga. Kembalikan ini One Pack ini jadi Sispek. Ada yang mungkin mau endorse saya susu suplemen silakan. Susu boleh. Boleh banget. Nanti saya bikin Raim jadi Sispek juga. Oh iya boleh. Gay, kan? Wah fokus jadi gay ya. Fokus jadi gay. Nanti Ulan ikut juga ya itu. Jangan batuk dulu. Serunya tapi kita ini ya, apa namanya? Kita ngobrol di antara senja begini ya. Sudah mau tutup jadi senja ini. Sudahlah, next time lagi ya. Next time. Terima kasih Henil. Sama-sama. Sukses terus, langsung di follow di deskripsi @Henils. Henils_Tamaela. Di YouTube-nya juga subscribe juga. Kita ada lagu cover bareng. Ya itu sama di TikTok juga. Sekarang TikTok sudah juga baru aktif ya. Yes, Henils_Tamaela baru ada sih, baru bikin. Ya sudah, terima kasih banyak guys. Terima kasih.